Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para ummahat wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan tafsir surat Asy-Syura. Kita sekarang akan membahas ayat ke-40 dan 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Wa laman intasara ba'da dzulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Allah berfirman yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Faman afa, maka barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Wala man intasara ba'da zulmihi, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah dizalimi, faulaika ma 'alaihim min sabil, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua ayat yang mulia ini. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Balasan satu keburukan adalah keburukan yang serupa. Di sini mengandung pelajaran bagi orang yang dizalimi, jika dia mau mengambil haknya, yakni dengan membalasnya dengan yang setimpal, tidak lebih, maka hal itu diperbolehkan dan tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan al-adl, keadilan. Hal ini dikuatkan di dalam beberapa ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 194. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum." Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadap dirimu.
Berarti kan misil bimisil, seimbang, sama. Dia menyerang, kita serang. Taib. Fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Nah, di situ poinnya. Kita jika mengambil hak kita untuk membalasnya dengan yang setimpal, tidak dilebihkan, maka diperbolehkan dalam syariat. Di surat An-Nahl ayat 126, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Mirip ayatnya dengan Al-Baqarah tadi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Jelas ya? Ini dua ayat yang menegaskan ayat yang sedang kita bahas tentang diperbolehkannya kita mengambil hak kita, membalas keburukan orang dengan yang setimpal dan tidak lebih. Kemudian juga para mufassir menegaskan tentang itu, ya di antaranya Imam Mujahid dan Imam As-Suddi rahimahumallah. Keduanya mengatakan tentang ayat ini, huwa jawabul qabih. Idza qala akhzakallah taqulu akhzakallah. Wa idza syatamaka fashtumhu bimithliha min ghairi an ta'tadi. Balasan ini dalam tanggapan terhadap orang yang berkata qabih, terhadap orang yang berkata buruk. Misalnya kata beliau, jika orang itu berkata akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu, maka dalam Islam boleh kita membalas yang semisal. Maka kita balas akhzakallah. Demikian pula semoga Allah menghinakanmu. Kalau ditambah, boleh tidak? Misalkan semoga Allah menghinakanmu, semoga Allah mematikanmu, semoga Allah membuatmu sakit. Ya. Nah, kalau lebih dari itu berarti berbalik, kita yang zalim. Dia mengatakan akhzakallah, kita katakan juga akhzakallah. Nah, itu boleh. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa idza syatamaka fashtumhu. Jika dia mencelamu, maka balaslah dengan yang semisal tanpa menambahnya, min ghairi an ta'tadiya, tanpa menambahnya dengan ucapan buruk yang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jelek kamu, iya kamu juga jelek. Misalkan gitu ya. Ibu paharang-harang sama suami. Jelek kamu, ya, kamu juga jelek gitu kan. Nah, itu semisal, adil, seimbang. Tapi kalau dibalasnya jelek kamu, iya kamu juga jelek gitu kan. Hidungmu pesek gitu kan. Gigimu nongol. Itu lebih banyak berarti kan. Barakallahu fikum. Budukan ya, kudisan gitu ya. Bau mulut, ya semua disebutin misalkan. Maka ini berbalik jadinya. Orang yang membalas melebihi kezaliman yang dia terima, maka berarti dialah yang akhirnya berbuat zalim. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejatinya tindakan balasan atau pembelaan diri itu merupakan upaya mempertahankan hak yang dibenarkan dalam syariat. Jadi ya terkadang ibu ngebalas itu dibutuhkan memang daripada diam. Ya. Jangan hanya berdiam diri ketika orang lain merampas hak.
Contoh nih di dalam hadis, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, haknya dia, fahuwa syahid, maka dia adalah seorang yang syahid. Wa man qutila duna ahlihi au duna damihi au duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keselamatan nyawa, keluarga dan agamanya, maka dia adalah orang yang syahid. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud. Barakallahu fikum. Namun ibu yang dirahmati Allah, ini tidak secara mutlak diperintahkan, tidak secara mutlak dianjurkan, tapi hanya dibolehkan. Makanya kalimatnya kan dengan sayyi'ah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Ungkapannya dengan sayyi'ah. Maka ya walaupun dibolehkan, ya tidak dianjurkan. Boleh, dalam syariat itu boleh. Mengambil sesuatu yang boleh kan boleh, ibu. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjut pelajaran berikutnya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Pahalanya atas tanggungan Allah. Nah, di sini ada pelajaran bagi kita. Ajaran Islam mendorong untuk melakukan yang lebih utama, yaitu memaafkan, al-afu, dan aslaha, berbuat baik kepada pihak yang menzalimi, serta bersikap kepada manusia dengan sikap yang dicintai Allah. Karena pahalanya atas tanggungan Allah tanpa batasan hitungan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ini pelajaran kedua. Jadi ternyata Islam justru menganjurkan, mendorong, memotivasi kita saat kita menjadi pihak yang terzalimi untuk kemudian melakukan yang lebih utama. Kalau tadi membalas dengan yang setimpal itu boleh, nah ada yang lebih utama dari itu. Afa wa aslaha, memaafkan dan berbuat baik kepada pihak yang menzalimi. Contohnya nih, yang paling nampak dan paling bisa menjadi teladan bagi kita semua. Contoh terbaiknya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada peristiwa Fathu Mekah. Di tahun berapa itu, Bu? Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. 2 tahun lebih sebelum wafatnya Nabi. Nabi datang ke Mekah pada peristiwa itu dengan kekuatan penuh. Begitu ya. Membawa sekian banyak pasukan kaum muslimin. Artinya ya beliau berada di atas, begitu ya. Dari sisi kekuatan, dari sisi apapun. Maka dikepung itu kota Mekah. Apa yang terjadi, Ibu? Orang-orang kafir Mekah mereka itu sudah pasrah. Selesai kita ini. Muhammad dengan kekuatannya sudah mengepung kita.
Kita tidak lagi berdaya, tidak lagi punya kekuatan apa-apa. Artinya mereka sudah merasa sudah selesai ini kita. Hancur kita ini. Binasa kita ini. Namun ternyata dengan jiwa dan kewibawaannya, jiwa kesatria, jiwa yang begitu mulia dan sangat berwibawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru kemudian mengatakan, "Man dakhala dar Abi Sufyana fahuwa amin, wa man dakhala al-masjida fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin." Masya Allah. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk Masjidil Haram, maka dia aman. Dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, juga dia akan aman, akan selamat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya apa? Yang penting kalian jangan menyerang kami. Jangan coba-coba melawan. Kalian akan tetap hidup, kalian akan tetap selamat dan aman. Begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kenapa Abu Sufyan disebut di sini? Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, amin, maka dia akan selamat, aman. Apa hikmahnya, ibu? Abu Sufyan itu kan tokoh Quraisy, pembesarnya orang-orang kafir Quraisy saat itu. Gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kehormatan. Jika kalian masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka kalian selamat. Ini sebetulnya sedang ingin menyentuh hatinya Abu Sufyan supaya mau masuk Islam. Itu. Ini strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masya Allah terbukti. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Dan setelah peristiwa itu kan yadkhulu idza ra'aitan apa? Surat apa itu, ibu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Surat An-Nasr ya. Wa ra'aitan nas, dan kamu menyaksikan manusia yadkhuluna, mereka itu masuk ke dalam Islam afwajan, berbondong-bondong. Satu rombongannya bisa 40 orang. Itu setelah peristiwa Futuh Mekah. Ya gimana kalau pembesarnya masuk Islam? Abu Sufyan masuk Islam, maka akan sangat mudah yang lain untuk masuk Islam. Ibarat ular, kepalanya sudah dipegang. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini sifat mulia Nabi, akhlak yang begitu agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaafkan, memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada orang-orang yang dahulu menzolimi dirinya. Di sini Nabi memberikan amnesti dengan jaminan keselamatan bagi mereka yang memilih untuk tidak melawan. Dan melalui pengumuman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap rahmat dengan memberikan pengampunan dan keamanan kepada penduduk Mekah, terutama kaum Quraisy yang dulunya menjadi penentang keras ajaran Islam. Dimaafkan oleh Nabi, dilindungi, ya diberikan kesempatan. Masya Allah. Coba kalau kita, ibu,
Kalau kita gimana? Datang membawa pasukan kekuatan gitu. Bumi hanguskan semuanya, jangan sisakan, ratakan, begitu kan? Yang lolos penjarakan, kan begitu Bu? Enaknya kan begitu ya. Ya, dulu mereka ngusir-ngusir, bahkan sampai mau membunuh, ngelemparin dengan batu, dengan kotoran. Nabi sedang sujud di hadapan Ka'bah, pernah kemudian dilempari kotoran unta, begitu ya, kotoran unta yang masih basah. Ya. Barakallahu fikum. Nah sekarang Nabi datang membawa kekuatan, membawa pasukan, dan berada di atas dari mereka dari segala sisi. Ya. Kalau kita selesaikan saja sudah. Gitu. Makanya tidak jadi Nabi. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lainnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kenal Nabi Yusuf, Ibu? Ada satu surat di dalam Quran namanya surat Yusuf. Ya. Beliau teladan kita dalam masalah ini. Sangat berlapang dada memaafkan saudara-saudaranya yang pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu yang diucapkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Padahal itu saudara-saudaranya zalim, hasad, dengki, benci, memusuhi. Sampai kemudian dijebruskan ke dalam sumur dan berbohong kepada orang tua mereka sampai menyebabkan bapak mereka buta karena saking seringnya menangis bersedih atas kehilangan Yusuf. Dampak dari kezaliman saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf juga kemudian ditemukan oleh para pedagang yang akhirnya dijual di pasar sebagai budak. Beliau juga melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian wanita, ujian penjara, itu semuanya dilalui dengan kesabaran. Dan akhirnya, ya akhir ceritanya semuanya menyenangkan dan membahagiakan. Gitu ya. Dan Masya Allah Ibu, unik sekali kisah Nabi Yusuf ini ya. Kalau nabi-nabi yang lain Ibu, itu akhir ceritanya itu biasanya tentang bencana, siksa. Begitu kan? Kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Ya, negeri Saba yang Nabi Sulaiman pernah mendakwahi mereka diakhiri dengan banjir. Kaumnya Nabi Lut dengan hujan batu. Dibalikan itu bumi tempat mereka berpijak. Kemudian dihujani batu. Fir'aun ditenggelamkan. Gitu kan? Tapi Masya Allah Ibu, peran semua yang berperan dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam semuanya berujung dengan kebahagiaan. Ya kan? Bapaknya kembali sembuh dari butanya. Saudara-saudaranya dimaafkan. Ya kan Ibu? Saudara-saudaranya dimaafkan. Akhirnya mereka berkumpul bersama ya dalam suasana yang begitu bahagia. Ini keunikan tersendiri dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan satu-satunya nabi dan rasul yang kisahnya itu disebutkan dalam satu surat
tidak berulang-ulang ya di dalam banyak surat dan ayat. Ya kisahnya Nabi Yusuf. Kalau nabi-nabi yang lain kan di surat Al-Qasas ada, apalagi Nabi Musa berulang-ulang kisahnya di dalam beberapa surat dan ayat. Hanya Nabi Yusuf yang ceritanya itu selesai dalam satu surat dari awal sampai akhirnya dan tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Maksudnya tidak diulang-ulang di dalam ayat-ayat yang lain. Nah, ini memiliki keunikan tersendiri. Dan ujiannya berbeda juga dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain lebih terkait dengan urusan dakwah, menghadapi kezaliman penguasa, menghadapi orang-orang kaya yang membangkang. Begitu kan? Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Haman, ya, Qarun. Kemudian Nabi Muhammad dengan tokoh-tokoh Quraisy. Nah, kalau Nabi Yusuf itu ya fokus ya perjalanan hidupnya, ujian kehidupannya itu tidak dominan dalam dakwah, tapi lebih kepada intrik keluarga, problematik di kehidupan rumah tangga dan juga kehidupan keluarga. Barakallahu fikum. Maka ya ini menjadi teladan ya bagi kita terkait dengan bagaimana menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi terkait dengan keluarga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi poinnya di sini ya bagaimana beliau sosok teladan bagi kita semua yang begitu berlapang dada memaafkan saudara-saudaranya yang pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya. Nah, ini sikap yang lebih utama. Dan Allah menyatakan di sini fa ajruhu 'ala Allah. Jadi pahala memaafkan itu tanpa batasan hitungan. Sama dengan pahala sabar, tanpa batasan hitungan. Nah, pahala ini kata para ulama itu didapatkan oleh orang yang sebetulnya dia mampu membalas. Namun dia tidak membalas. Justru memilih memberikan maaf, bahkan berbuat baik kepada orang yang menzalimi. Ibu, Nabi Muhammad pada peristiwa Futuh Mekah mampu nggak membalas? Mampu, beliau sudah di awang-awang. Beda dengan saat kondisi beliau merintis dakwah di Mekah, tidak punya kekuatan apa-apa. Muslimin saat itu juga tidak banyak. Tapi ketika di peristiwa Futuh Mekah ini, beliau sudah menjadi pemimpin kaum muslimin. Pasukannya besar, kekuatannya begitu besar. Kalau kemudian mau membumi ratakan orang-orang kafir Quraisy, membinasakan mereka, menghancurkan mereka, mudah bagi Nabi. Namun beliau tidak milih itu. Beliau memilih untuk memaafkan, berbuat ihsan. Nah, ini yang disebut dengan fadl. Kalau tadi adl, ini fadl, keutamaan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama Nabi Yusuf juga demikian. Ketika saudara-saudaranya datang ke Nabi Yusuf meminta bantuan karena mereka sedang kesusahan, paceklik. Mereka mengenal di Mesir katanya ada seorang bendaharawan yang begitu dermawan. Maka mereka datang dalam keadaan di bawah.
meminta bantuan. Nabi Yusuf alaihissalam di atas. Beliau negarawan, bangsawan, bendaharawan. Mampu nggak untuk membalas, Ibu? Sangat-sangat mampu. Ya, kalau kita sudah, pengawal, penjarakan nih orang-orang ini, gitu kan? Siksa mereka. Ya, dulu mereka yang memusuhi saya, membenci, hasad kepada saya, mencelakakan saya. Sikat saja. Itu kalau nurutin hawa nafsu. Tapi ternyata kemampuan beliau membalas itu tidak beliau pilih. Beliau malah memilih afa wa aslaha, memaafkan dan berbuat baik. Itu yang lebih utama. Jelas. Maka di dalam beberapa ayat juga ditegaskan. Di surat An-Nahl ayat 126. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Sabar ya, jelas lebih baik. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang terkait dengan hukum qisas di surat Al-Maidah ayat 45. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, berarti kan memaafkan. Dalam qisas itu pati dibayar pati, nyawa dibayar nyawa. Kan begitu. Wal juruha qisas, luka dibayar luka. Taib. Namun faman tasaddaqa, siapa yang melepaskan hak qisasnya, dimaafkan, maka fahuwa kafaratun lah. Melepaskan hak itu menjadi penebus dosa bagi dirinya. Dan luar biasa, itu tidak sembarangan memaafkan. Ada orang membunuh misalkan keluarga dekatnya, dengan dalam Islam dibunuh lagi. Tapi kalau mereka bisa memaafkan itu luar biasa. Gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Di sini ada pelajaran bagi kita, larangan melampaui batas ketika melakukan pembalasan atas kejahatan dan kezaliman yang pernah dialami. Melampaui batas dalam membalas kezaliman adalah perbuatan zalim baru yang juga akan mendatangkan kemurkaan dan azab pedih dari Allah. Nah, inilah yang disebut dengan zulmun. Kalau tadi adlun, kemudian fadlun, kemudian zulmun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan maratibul uqubat. Maratibul uqubat, tingkatan-tingkatan hukuman. Ada yang adil itu adil, tadi seimbang. Ya, jelek kamu, ya, dibalas lagi, kamu juga jelek, gitu ya. Nah, itu adil namanya. Ada fadl yang utama, bersabar, memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menzalimi. Kemudian ini yang jangan sampai jadi pilihan, zulmun. Zulm itu berarti zalim, yaitu ya orang yang membalas tapi kelewatan, ya, dari kadar kezaliman yang dia terima. Nah, 3 tingkatan ini terdapat di dalam ayat ke-40 dalam surat Asy-Syu'ara ini. Adil itu ada pada penggalan ayat pada penggalan yang pertama. Kemudian fadl pada penggalan yang kedua, zulum atau zulmun itu pada penghujung ayat. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, itu berarti
apa Bu? Adil, ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ini fadl. Innahu la yuhibbudz zalimin, ini zulmun. Ini kezaliman. Dan Allah tidak menyukai alias memurkai orang-orang yang zalim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang lain surat Al-Maidah ayat 87 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian faidah terakhir. Faidah terakhir, wala man intasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Ini ayat ke-41 ini ya gabung faidahnya dengan faidah pertama, bahwa orang yang membalas dengan balasan setimpal itu tidak ada satu dosa pun atas mereka. Artinya syariat memberikan kebolehan walaupun tidak menganjurkan. Nah, pelajaran berikutnya, ada kalanya kita tidak dianjurkan untuk memaafkan. Jadi tidak secara mutlak memaafkan itu lebih baik. Ada kalanya ibu nggak usah dimaafkan. Kan itu hak kita kan, mau dimaafkan mau tidak kan. Ada kalanya kita itu tidak dianjurkan untuk memaafkan. Seperti misalnya bagi para pelaku kejahatan yang sudah terkenal kejahatannya dan sudah banyak korbannya, ya kalau dimaafkan keenakan dia, nanti keterusan dan susah untuk taubat bagi dirinya. Maka karena maslahat syariah, ya, mengharuskan dirinya untuk dihukum, gitu ya. Kan beda ya orang yang barakallahu fikum tidak dikenal kejahatannya tapi dia terperosok karena hawa nafsu, dengan orang yang memang menjadi tabiatnya, menjadi kebiasaannya dan semua orang mengenalnya. Ketika orang itu bertemu dengan orang ini, yang dia kenal kesan pertama itu ya orang ini jahat. Nah, orang begitu ya kadang maaf itu tidak mempan bagi dia. Maaf itu tidak lebih baik bagi dirinya. Barakallahu fikum. Dan kita itu jangan jadi orang begitu, ibu. Sebaik-baik manusia kata Nabi, man yurja khairuhu. Sebaik-baik manusia itu orang yang diharapkan kebaikannya dan merasa aman dari kejahatannya. Jadi kalau bersama dengan dia, ketemu dengan dia, itu auranya aura kebaikan, dan orang merasa nyaman berada di sekitarnya. Nah, jadi manusia itu ya begitu harusnya. Jangan menjadi manusia yang manusia tidak merasa aman dari kejahatannya dan tidak diharapkan kebaikannya. Artinya apa? Susah nebak orang ini dengan kebaikan. Males aku deket-deket dia. Kalau ngaji suka ngobrol terus. Misalkan ibu, ini misalkan kalau ada yang modelnya begitu. Di sini insya Allah tidak ada. Malas dia tuh suka rese. Kita sedang fokus nulis faidah, dia mah ngajak ngobrol. Sampai jilbab ibu-ibu yang nyengsol saja di komen gitu. Tuh nah si ibu itu jilbabnya nyengsol gitu. Misalkan ibu, akhirnya orang itu jadi merasa nggak nyaman. Kalau ada dia deket dia, lebih baik menghindar. Nah, jadi manusia itu jangan begitu. Orang itu jadi menjauh dari kita gara-gara tidak merasa aman dari keburukan kita.
Itu seburuk-buruk manusia. Tidak diharapkan kebaikannya dan orang tidak merasa aman dari keburukannya. Ngeri kan ibu orang kayak gitu? Orang kayak gitu tuh mau berteman dengan siapa? Datang ke circle ini dia punya masalah. Datang ke komunitas ini dia pun pernah bermasalah dengan salah satu dari orang yang di situ. Datang ke sini juga sama, datang ke sana juga sama, datang ke sonoh juga sama. Nah, sudah hidupnya biasanya kayak ya dia akan nyambung dengan yang semisal dengannya. Kadang kemana-mana harus bawa masker gitu ya, kacamata hitam, ya, pakai helm, sekalian pakai kerudung lengkap begitu ya. Kenapa ya? Takut kepergok, takut ketahuan. Kenapa? Karena diburu orang. Na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Jadi jadilah orang yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan. Orang itu kalau dekat kita, kalau ketemu kita, yang diharapkan itu kebaikan. Auranya kebaikan. Terus orang merasa betah, merasa nyaman, merasa aman dari segala keburukannya karena orang ini orang baik. Begitu. Jangan orang malas dekat-dekat. Kenapa? Sering minjem duit gitu. Dikit-dikit pinjam duit, nanti datang ke sana minjem duit gitu. Kerjanya minjem duit saja, niatnya nggak bayar lagi, kan pencuri itu ya. Minjem duit dong 50, udah punya beras di rumah. Itu ternyata yang digitukan itu 50 orang gitu. Dapat berapa itu ibu? Dapat 2.500.000 gitu ya. Kan ada orang modelnya begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Baik ibu, ada pertanyaan di sini? Apakah orang yang meminjamkan utang wajib untuk mengingatkan orang yang berutang supaya dia bayar?